Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Gilang Ruli dari Teknik Biomedis Angkatan 21. Saya dengan NIM 0821117331010 akan menjelaskan tentang UAS medan elektromagnetik yang membahas tentang persamaan Maxwell, mulai dari definisi, persamaan-persamaan, dan aplikasinya pada kehidupan sehari-hari. Ini ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas hari ini, mulai dari persamaan Maxwell, penjelasan persamaan yang berisikan hukum Gauss medan listrik, hukum Gauss medan magnet, hukum Faraday induksi, hukum Ampere Maxwell, dan aplikasi persamaannya. Yang pertama, persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell adalah kumpulan persamaan yang menjelaskan karakteristik dan perilaku medan elektromagnetik dan efeknya pada lingkungan sekitar. Persamaan Maxwell juga mengaitkan hubungan antara medan listrik dan medan magnet, yang keduanya kemudian bisa menjelaskan fenomena terbentuknya cahaya yang melibatkan keduanya. Persamaan Maxwell juga memprediksi bahwa medan listrik yang bergerak akan menyebabkan terciptanya medan magnet, dan begitu pula juga sebaliknya. Gaya elektromagnetik yang disebarkan oleh gelombang elektromagnetik, yang dimana adalah gelombang yang bergerak di ruang bebas. Kalkulasi kecepatan dari persebaran gelombang elektromagnetik sama dengan kalkulasi kecepatan cahaya, yang kemudian bisa disimpulkan bahwa kedua itu, yaitu gelombang elektromagnetik dan cahaya, adalah hal yang sama. Dengan persamaan yang sama, teori Maxwell juga memprediksi eksistensi dari gelombang radio. Aplikasi dari persamaan Maxwell banyak kita temui di kehidupan sehari-hari, beragam dari mesin medis, transportasi, alat komunikasi, dan kebanyakan dari mereka menggunakan prinsip gelombang elektromagnetik yang sama, yang banyak berasal dari pergerakan generator atau motor. Banyak yang kita temui di kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip magnet dan listrik, sehingga kadang kita sebut dengan elektromagnetik. Persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell ada 4 yang menjelaskan tentang hukum Gauss dan medan listrik, hukum Gauss medan magnet, hukum Faraday induksi, dan hukum Ampere Maxwell. Persamaan Maxwell secara umum terdapat 4 buah persamaan, dengan masing-masing persamaan memiliki 2 bentuk, yaitu dalam bentuk diferensial dan bentuk integral. Hal ini menjadikan total persamaan Maxwell berjumlah 8 buah persamaan, dengan 4 buah bentuk diferensial dan 4-nya lagi bentuk integral. Masing-masing persamaan menjelaskan interaksi dari medan listrik dan medan magnet. Untuk yang pertama, persamaan pertama, hukum Gauss medan listrik. Muatan listrik mampu memproduksi medan listrik. Flux listrik yang melewati permukaan tertutup yang bisanya proporsional dengan muatan tertutup. Persamaan ini menyatakan bahwa flux listrik yang melewati permukaan tertutup apapun akan sama besarnya dengan besar muatan listrik yang tertutup dengan permukaan. Artinya bahwa muatan listrik akan menghasilkan medan listrik dengan persamaan yang merumuskan bahwa akan keberadaan muatan listrik yang terisolasi dan muatan yang berlawanan jenis akan saling tarik-menarik dan begitu sebaliknya. Terdapat 2 buah persamaan, yang persamaan pertama itu persamaan diferensial. Divergensi dari medan listrik sama dengan muatan massa jenis muatan per epsilon 0, dan rumus persamaan integralnya yaitu integral permukaan tertutup medan listrik sama dengan muatan terenkapsulasi atau tertutup per epsilon 0. Persamaan integral menjelaskan integral permukaan jumlah garis medan listrik yang keluar atau masuk dari tempat tertutup, yang kemudian dinamakan flux medan listrik. Integral permukaan medan listrik yang tertutup bisa kemudian digantikan dengan flux medan listrik. Lalu kita tahu dari teorema divergensi medan listrik bahwa divergensi integral volume sama dengan integral permukaannya. Maka integral permukaan bisa digantikan dengan integral volume. Kita juga tahu bahwa muatan adalah banyaknya densitas muatan dikali dengan volume. Maka muatan adalah integral densitas muatan dengan volume. Sehingga kita bisa temukan bentuk diferensial dari persamaan tersebut, yaitu divergensi medan listrik sama dengan muatan
intensitas muatan per epsilon 0. Lalu yang kedua adalah hukum Gauss medan magnet. Tidak mungkin ada magnet yang memiliki satu buah kutub dan flux magnetik yang melewati permukaan tertutup adalah 0. Persamaan ini menyatakan bahwa flux magnetik yang melewati permukaan tertutup adalah bernilai 0. Artinya, bahwa tidak ada magnet yang memiliki satu kutub, dan garis medan magnet akan selalu membentuk lintasan tertutup. Persamaan integral ada pada bagian kanan, yaitu persamaan integral permukaan tertutup medan magnet sama dengan 0, dan divergensi medan magnet sama dengan 0 untuk persamaan diferensialnya. Persamaan integralnya menyatakan bahwa flux medan magnet yang melewati lingkungan tertutup akan sama dengan 0, sehingga flux medan yang masuk dan yang keluar bernilai sama. Dan jika kita menggunakan teorema divergensi medan magnet, integral permukaan medan magnet bisa kita gantikan dengan integral volume divergensi medan magnet, sehingga bisa langsung kita uraikan bahwa divergensi medan magnet sama dengan 0. Hal ini akan mengakibatkan tidak adanya kutub magnet yang terpisah satu sama lain, sehingga akan selalu kita temui kutub magnet yang selalu berpasangan, tidak seperti muatan listrik. Dan jika kita melihat sebuah batangan magnet, akan ada dua kutub yang selalu menempel, dan ketika kita pisahkan batangan magnet itu akan tercipta kemudian dua kutub lagi, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Lalu yang ketiga adalah persamaan hukum Faraday induksi. Perubahan medan magnet akan menghasilkan medan listrik. Untuk persamaan diferensialnya adalah curl dari medan listrik sama dengan perubahan medan magnet parsial terhadap waktu. Dan persamaan integralnya yaitu integral garis tertutup medan listrik sama dengan integral permukaan medan magnet terhadap waktu. Persamaan ini menyatakan bahwa perubahan pada medan magnet akan menghasilkan adanya medan listrik. Integral garis medan listrik pada lintasan garis yang tertutup menambahkan besar semua medan listrik yang mengelilingi sepanjang garis yang tertutup. Dan integral permukaan garis medan magnet yang melewati permukaan dinamakan flux. Dan itu bisa kita ganti dengan lambang logo ini di kanan. Dan flux yang berubah sepanjang waktu kemudian mengubah besar medan listrik yang mengelilingi garis tersebut. Dan tanda minus yang ada pada depan perubahan medan magnet ini digunakan untuk sebagai konservasi energi yang kita biasa kenal dengan hukum Lenz. Melalui teorema Kroll, integral garis tertutup medan listrik dapat digantikan dengan integral permukaan Kroll medan listrik, sehingga menghasilkan persamaan diferensial Kroll medan listrik akan sama dengan perubahan medan magnet pada integral permukaan terhadap waktu. Bisa kita lihat dari divergensinya divergensi Krollnya digantikan ke permukaan, yang dari garis ke permukaan, dan yang dari permukaan bisa kita samakan, yaitu divergensi Kroll dari medan listrik sama dengan perubahan medan magnet terhadap waktu. Lalu yang keempat adalah hukum Ampere-Maxwell. Medan magnet yang berputar diproduksi dari gabungan antara perubahan medan listrik dan arus listrik. Di sini ada juga dua buah persamaan. Yang pertama persamaan diferensialnya. Curl dari medan magnet sama dengan densitas listrik ditambah dengan perubahan medan listrik terhadap waktu.
Dan untuk integralnya adalah integral garis tertutup medan magnet sama dengan arus yang terenkapsulasi ditambah dengan sama, yaitu perubahan medan listrik terhadap waktu. Persamaan ini mengaitkan antara arus listrik dengan flux magnetik. Persamaan ini menyatakan medan magnet yang terbentuk dari perubahan medan listrik atau arus listrik dengan tambahan melalui Maxwell, hukum Ampere menjadi persamaan yang lengkap. Itu artinya medan magnet yang berputar mengelilingi ini diproduksi oleh perubahan medan listrik dan arus listrik yang di atas ini. Integral garis tertutup dari medan magnet dipengaruhi oleh arus listrik dan perubahan medan listrik seiring dengan waktu. Ketika muatan listrik berlintas sepanjang konduktor, muatan listrik menghasilkan arus listrik. Dan ada juga integral permukaan listrik yang berubah-ubah sepanjang waktu. Dan karena kedua hal ini tersebut, menghasilkan medan magnet yang memiliki garis yang mengelilingi garis secara berputar. Menggunakan teori Maxwell, integral permukaan medan magnet bisa menggantikan integral garis tertutup medan magnet dengan mengganti arus listrik dengan persamaan lain, yaitu densitas arus. Dengan mengganti arus listrik dengan intensitas arus, maka arus listrik akan sama dengan integral permukaan densitas arus listrik. Dengan begitu, kalau medan magnet akan sama dengan densitas arus ditambah dengan perubahan medan listrik sepanjang waktu. Akibatnya, medan magnet yang berputar mengelilingi garis atau garis permukaan itu bisa kita produksi, bisa kita buat menggunakan arus listrik dan perubahan medan listrik. Banyak sekali aplikasi persamaan Maxwell yang kita temui di hari-hari, dan salah satu contohnya adalah kipas angin. Kipas angin beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip elektromagnetisme yang dijelaskan oleh persamaan Maxwell, terutama dalam hubungannya dengan interaksi antara arus listrik dan medan magnet. Seperti lihat, ada beberapa komponen yang menggunakan prinsip mekanik dan mengubahnya menjadi listrik, seperti motor dan rotor. Motor listrik, komponen inti dari kipas yang ada di langit-langit adalah motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik terdiri dari stator, bagian yang diam, dan rotor, yaitu bagian yang berputar. Lalu selanjutnya ada stator dan medan magnet. Stator mengandung kelompok kumparan yang terhubung ke sumber listrik arus bolak-balik atau AC. Ketika arus AC mengalir melalui kumparan-kumparan ini, menciptakan medan magnet yang berubah di sekitarnya. Perilaku medan magnet dijelaskan oleh persamaan Maxwell. Rotor dan induksi elektromagnetik. Rotor biasanya dilengkapi dengan magnet permanen atau elektromagnet, ditempatkan di dalam medan magnet stator. Ketika medan magnet yang berubah pada stator berinteraksi dengan magnet pada rotor, hal itu menginduksi arus listrik di rotor, dan fenomena ini dikenal sebagai induksi elektromagnetik yang merupakan konsekuensi dari persamaan Maxwell. Lalu yang terakhir dari gabungan kejadian tadi menghasilkan gaya rotasi. Arus listrik yang terinduksi di rotor menghasilkan medan magnet sendiri, dan interaksi antara medan magnet rotor dan medan magnet stator menciptakan gaya tarik atau dorong, tergantung pada polaritasnya. Dan gaya ini menyebabkan rotor untuk ikut berputar, sehingga mengakibatkan bilahnya berputar. Kipas angin berputar menyebabkan menghasilkan angin yang biasa dihasilkan oleh kipas angin. Sekian penjelasan saya tentang persamaan Maxwell, mulai dari definisi, persamaan-persamaannya lengkap dari hukum Gauss medan listrik, hukum Gauss medan magnet, hukum Faraday induksi, dan hukum Ampere Maxwell. Lalu tadi kita juga sempat lanjut ke aplikasinya, yang salah satunya adalah kipas angin. Sekian penjelasan saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Niko Gilang Apruli dari S1 Teknik Biomedis angkatan 21 dengan NIM 082111 di T3010, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.